Halo semuanya, kembali lagi di channel For Crime Story. Kali ini kita akan membahas sekumpulan orang kaya di Cina yang menyewa orang lain yang dimasukkan penjara untuk menggantikan diri mereka. Dan mari kita mulai kisahnya. Ding Jui, atau yang lebih dikenal sebagai praktik yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya di Cina. Mereka melakukan pertukaran orang yang mirip dengan diri mereka untuk dijatuhkan hukuman yang diterimanya, sehingga orang kaya yang melakukan tindak kriminal tidak dijatuhi hukuman dan tetap bebas. Hal ini menimbulkan keresahan bagi orang biasa dan menengah ke bawah, karena diri mereka bisa saja dijadikan salah satu dari Ding Zui ini oleh orang kaya yang tidak bertanggung jawab. Karena orang kaya ini membayar polisi di sana untuk menangkap orang yang menurut dia mirip untuk dijadikan tersangka kejahatan kriminal tanpa sepengetahuan orang tersebut, dan juga tanpa persetujuan Ding Zui tersebut. Kejadian ini mulai ramai dibicarakan di masyarakat Cina pada tahun 2009, tepatnya pada bulan Mei 2009, di mana ada seorang anak muda yang bernama Hun Bin, yang berusia 20 tahun sedang balapan di jalan kota Hangzhou, Cina, dan mobilnya menabrak pejalan kaki di sana, dan menghilangkan nyawa pejalan kaki tersebut di penyeberangan, di mana mobil itu melaju sangat cepat sehingga menabrak seseorang yang berusia 25 tahun dengan latar belakang ekonomi yang sederhana, dan dia terlempar sangat jauh sehingga nyawanya tidak terselamatkan. Namun yang membuat polisi heran adalah Hun Bin dan temannya tidak terlihat panik dan bersalah. Mereka malah tertawa dan merokok sambil memakan cemilan yang mereka bawa. Kemudian gambar Hun Bin pun tersebar di internet dan kemudian memicu kemarahan orang-orang di sana. Kemarahan atas perilaku tidak berperasaan dari pemuda Cina kaya ini pun diikuti dengan perkataan dari polisi di sana, yang terkesan menutupi kesalahan yang dilakukan oleh Hun Bin. Hal ini membuat orang-orang menjadi semakin marah atas perbuatan Hun Bin, di mana pertama polisi menjelaskan bahwa Hun Bin hanya mengendarai mobil dengan kecepatan 70 km per jam, yang dimana hasil dari otopsi korban dinyatakan bahwa luka dari tabrakan tersebut ditimbulkan dari tabrakan yang lebih cepat dari 70 km per jam. Dan kemarahan publik semakin meningkat ketika Hun Bin hanya dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun saja. Hukuman ini terkesan sangat ringan untuk Hun Bin, karena di Cina hukuman bagi pengendara yang mabuk adalah hukuman mati. Tetapi tuduhan yang paling membuat publik sangat marah adalah bahwa pria yang muncul di pengadilan dan menjalani hukuman 3 tahun bukanlah Hun Bin, tetapi seorang Ding Zui yang disewa. Tidak hanya kasus Hun Bin saja yang ditimbulkan di media. Banyak juga orang kaya yang melakukan praktik Ding Zui ini, di mana pada tahun yang sama ada seorang presiden rumah sakit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dan dia juga menyewa seorang untuk mengaku-ngaku dan menjadi penggantinya. Dan kasus lain terjadi setelah menabrak dan membunuh seorang pengendara sepeda motor, seorang pria mengemudi tanpa SIM menyewa pengganti, di mana dia merupakan pemilik perusahaan pembongkaran bangunan ilegal di sana. Dia menghancurkan salah satu rumah di sana dan menculik pemilik rumah tersebut, dan dijanjikan mendapatkan bayaran uang setiap harinya jika dia menggantikan dirinya di penjara. Di Cina praktik ini sangat umum, bahkan ada istilah untuk itu. Ding Zui. Ding berarti pengganti, dan Zui berarti kejahatan. Dengan kata lain,
penjahat pengganti. Praktik ini hanya bisa dilakukan oleh orang elit di Cina yang sangat kaya saja. Di mana ada salah satu kasus di mana orang mencoba untuk melakukan praktik Ding Zui dan dananya tidak mencukupi. Ketika di persidangan dan semuanya dibongkar pada saat hakim mengetahui praktik ini dan malah mendapatkan hukuman yang lebih berat dari sebelumnya. Karena terdapat wawancara yang dilakukan oleh kepolisian yang mengetahui kasus ini. Dia berkata bahwa praktik ini tidak jarang terjadi dan tidak sering juga terjadi, di mana negara Cina ini memang yang memiliki uang dialah yang berkuasa. Ketika korban yang notabene-nya termasuk dari ekonomi sederhana dan menengah ke bawah, ini bertemu dengan orang yang kaya, mereka hanya bisa menerima dengan keputusan hakim yang memberi hukuman yang tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang kaya. Memang korupsi dan juga kasus suap yang terjadi di Cina sudah marak terjadi, sehingga tidak heran orang kaya bisa mendapatkan koneksi dengan orang ke kepolisian dan juga hakim yang bisa membantu orang-orang kaya ini melakukan hal yang mereka suka tanpa memikirkan aturan yang berlaku di sana. Demikianlah kisah dari Ding Zui atau lebih kita kenal dengan isi body double yang ada di Cina, di mana praktik ini dilakukan oleh orang kaya yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan membayar orang lain untuk menggantikan dirinya selama masa hukumannya. Terima kasih sudah menonton, silakan like dan juga subscribe dan bisa tinggalkan komentar kasus yang ingin dibahas selanjutnya dan terima kasih.